marilah kita berdoa, pada mulai berdoa selesai. Terima kasih Ranti. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Apakah semua hadir? Ada Ibu. Oke. Jadi pada hari ini Ibu akan membawakan materi tentang kewirausahaan dan analisis laba rugi dalam kegiatan usaha. Boleh sekarang kalian boleh perhatikan contoh gambar di depan ini. Apakah ada yang tahu ini merupakan contoh dari gambar apa? Kegiatan apa? Ini sebuah kewirausahaan. Ya, gimana Ranti? Saya Ibu. Ya, Kegiatan wirausaha, contohnya ini ada 3 owner di sini Ibu, pemilik usaha tersebut. Ya, betul sekali. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari wirausaha. Sebelum masuk ke pengertian wirausaha, Ibu ingin beritahu kalian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep kewirausahaan, yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur usaha, yang ketiga, menghitung biaya penerimaan dan laba rugi, dan yang keempat, menganalisis keuntungan usaha sederhana. Jadi pengertian kewirausahaan sendiri itu adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan atau mengelolakan dan mengembangkan suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan menciptakan nilai tambah. Jadi ini kewirausahaan itu bukan hanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi kalau sebagai wirausaha itu kita harus mampu mengambil atau mengatasi risiko, baik itu risiko besar maupun risiko kecil, terus mampu menciptakan inovasi yang baru dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua itu adalah unsur-unsur dan jenis-jenis usaha. Yang pertama, A, unsur-unsur usaha. Unsur-unsur usaha yaitu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu modal. Jadi modal ini tuh merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam berusaha. Jadi modal ini tuh misalnya itu seperti uang. Jadi ketika kita ingin berusaha, kita juga harus mempunyai modal yang ini banyak untuk memulai usaha tersebut. Yang kedua itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah orang yang ingin menjalankan usaha tersebut. Jadi dalam berusaha juga harus membutuhkan tenaga kerja atau orang yang mau menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga itu adalah keterampilan. Jadi dalam berusaha juga kita juga harus mempunyai kemampuan skill atau untuk mengelola usaha tersebut agar usaha tersebut itu dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat itu adalah manajemen. Manajemen ini adalah kemampuan kita untuk mengelola keuangan atau manajemen waktu sehingga kegiatan usaha yang kita akan lakukan atau laksanakan itu tidak terjadi yang namanya kerugian. Yang berikut itu adalah jenis-jenis usaha. Yang dimana jenis-jenis usaha ini yang pertama itu adalah usaha perdagangan, yaitu seperti ini. Jadi usaha perdagangan di mana orang itu membeli barang terus dia menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya itu kayak kios-kios sembako atau toko-toko, ya kios-kios kecil, mereka membeli sembako di toko-toko besar dan mereka akan menjual kembali ke masyarakat untuk memperoleh sebuah keuntungan. Yang kedua itu adalah usaha jasa, yaitu memberikan layanan seperti jasa kepada orang lain. Misalnya itu adalah ojek online, salon dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah usaha produksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Yang berikut adalah konsep penerimaan dan laba rugi. Ibu minta salah satu untuk bisa membacakannya. Saya Ibu. Ya, silakan, Bapak. Konsep biaya penerimaan dan laba rugi. Dalam kegiatan usaha terdapat beberapa konsep penting. Yang pertama, biaya atau cost. Biaya adalah pengeluaran untuk menjalankan usaha terdiri dari yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, tidak berubah seperti sewa listrik. Yang kedua itu biaya variabel atau variable cost, yaitu berubah sesuai produksi, misalnya bahan baku. Ya, betul sekali. Jadi dalam kegiatan usaha terdapat beberapa konsep penting, yaitu biaya. Biaya ini lagi dibagi menjadi dua, yaitu adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini adalah biaya yang nilainya itu tidak berubah. Misalnya itu seperti gaji karyawan atau kita ingin menyewa suatu gedung, maka nilai atau harga yang telah ditetapkan di awal itu tidak akan berubah pada saat kita ingin membayarnya. Yang kedua itu adalah biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan bahan baku atau biaya produksi.
Sebelum Ibu ingin melanjutkan pelajaran, Ibu lihat kalian kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran Iya, hari ini. ngantuk Ibu. Ya. Bapak Ibu. Jadi Ibu ingin minta kalian semua untuk kita lakukan ice breaking bersama-sama. Silakan semua berdiri. Siap Ibu. Jadi ice breaking Ibu ini hanya tepuk semangat, yaitu ini dang dang dang, ding ding ding, dan dung dung dung. Boleh kasih contoh dulu Ibu? Oke, boleh. Jadi di sini bilang tepuk semangat. Dang dang dang, Ding ding ding. dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ya, aha aha so. Tapi harus goyang ya. Iya, Ibu. Ibu. Ibu ya. Kami goyang Ibu. Walaupun lapar. Tepuk semangat. Dang dang dang, Ding ding ding. dung dung dung. Dang dang dang, Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ya. Aha aha Selanjutnya itu adalah penerimaan, di mana penerimaan ini adalah hasil penjualan barang dan jasa, yaitu itu merupakan ini hasil dari kita menjual produk kita kepada konsumen. Yang ketiga itu adalah laba rugi, di mana laba rugi ini laba ini adalah keuntungan jika pendapatannya itu lebih besar daripada pengeluaran. Itu namanya laba atau memperoleh keuntungan. Yang kedua itu adalah rugi jika di mana kerugian itu di mana biaya pengeluarannya itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Rumusnya seperti di sini, yaitu laba itu sama dengan pendapatan dikurang dengan biaya, dan rugi itu sama dengan biaya dikurang dengan pendapatan. Yang berikut adalah faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. A. Faktor keberhasilan yaitu kreativitas dan inovasi. Jadi dalam berusaha kita juga harus pintar kreatif dan juga harus berinovasi, sehingga usaha yang akan kita jalankan itu dapat mencapai suatu tujuan yang telah kita tetapkan. Yang kedua itu adalah kerja keras dan disiplin. Yang ketiga itu manajemen yang baik, dan yang keempat strategi pemasaran yang tepat. Yang tepat, di mana dalam berusaha juga kita harus pintar dalam strategi pemasaran. Ada juga faktor kegagalannya, yaitu kurang perencanaan, di mana kalau kita berwirausaha kita kurang strategi, kurang perencanaan, kurang mengerti tentang pemasaran, maka usaha atau kegiatan yang akan kita lakukan itu tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua itu adalah modal terbatas. Modal terbatas ini juga merupakan faktor kegagalan ketika kita ingin membuka usaha itu kita mempunyai modal yang sangat sedikit atau modal yang terbatas. Yang ketiga itu adalah tidak memahami pasar. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa kalau kita ingin mau berwirausaha kita juga harus pintar dalam proses pemasaran. Yang keempat itu adalah manajemen yang buruk, yaitu ketika kita tidak tahu untuk mengelola keuangan atau mengelola waktu, maka usaha yang akan kita jalankan juga tidak akan berjalan dengan baik. Ada juga peran kewirausahaan dalam perekonomian, yaitu Ibu minta salah satu untuk membacakan untuk kita. Saya Ibu. Ya Bambang. Peran kewirausahaan dalam perekonomian. Kewirausahaan memiliki peran penting, yang pertama membuka lapangan kerja, yang kedua mengurangi pengangguran, yang ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat, yang keempat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kewirausahaan juga membantu masyarakat menjadi mandiri dan kreatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Ya, betul sekali. Jadi peran kewirausahaan itu, dengan adanya kewirausahaan itu, maka akan membuka lapangan kerja yang banyak untuk orang lain. Yang kedua itu akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang terakhir itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, sekian dari materi kita. Selanjutnya Ibu akan kirimkan kuis kepada kalian semua lewat via WA atau grup kita. Untuk itu dapat kalian kerjakan dan dipresentasikan. Dan dikerjakannya sesuai dengan kelompok 4-4
Ibu. Ya. Sudah Ibu. Sudah selesai Ibu. Sudah Ibu. Oke baik, jadi terima kasih untuk partisipasi kelompok yang sudah mempresentasikan materi tugasnya dengan baik. Selanjutnya Ibu ada refleksi. Ya Ibu. Baik. Ya, selanjutnya Ibu ada refleksi. Jadi Ibu ingin menanyakan apa yang kalian pahami tentang materi hari ini. Bisa kita salah satu. Saya Ibu. Ya silakan. Yang saya pahami tentang materi hari ini, yang pertama saya senang untuk mengikuti pelajaran hari ini. Tapi yang saya pahami di sini, hari ini saya dapat memahami apa itu manajemen. Kita bisa manajemen waktu dengan baik atau mengelola keuangan kita dengan baik. Dan ada juga peran-peran yang harus kita lakukan untuk mempelajari suatu kewirausahaan. Ya. Terima kasih Ranti. Selanjutnya Ibu ada kesimpulan. Jadi Ibu minta kalian semua untuk membacakan kesimpulan. 1, 2, 3. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan dan mengelola usaha dalam kreativitas, inovasi, serta belajar mengenal risiko untuk memperoleh keuntungan. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh perencanaan, kerja keras, dan manajemen yang baik. Kewirausahaan berperan penting dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, terima kasih. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Untuk kehadiran kalian semua, Ibu sangat terima kasih karena kalian semua bisa hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam gabung. Saya Ibu. Ya, silakan. Oke baik, sebelum kita pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kalian semua dan selamat pagi. Thank you.